Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 kelas TF reguler pagi 24B akan menjelaskan materi dari aplikasi yang kami rancang yang bernama Sewa Kos. Dimulai dari latar belakangnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, kemudian observasi wawancara yang akan disampaikan oleh Asmi, dan kemudian ada push.code, voucher, dan juga mockup yang akan disampaikan oleh Nurul Azmi, dan yang terakhir itu alur programnya yang akan disampaikan oleh Raka. Baik, perkenalkan nama saya Insalul Firas. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari aplikasi sewa kos. Yang pertama ada latar belakang. Kos-kosan merupakan salah satu bentuk hunian sementara yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi mahasiswa, pekerja, dan individu yang tinggal jauh dari tempat asalnya. Dalam pengelolaan kos-kosan, pemilik kos menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pengelolaan data penyewa, administrasi pembayaran, hingga pemeliharaan fasilitas. Seiring dengan perkembangannya teknologi, banyak pemilik kos mulai memanfaatkan aplikasi atau sistem berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mempermudah calon penyewa dalam mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap mengenai kos, seperti harga, fasilitas, dan ketersediaan kamar. Yang kedua, bagaimana mengembangkan sistem pengelolaan kos yang efisien untuk membantu pemilik dan manajemen data penyewa, kamar, dan pembayaran. Yang ketiga, fitur apa saja yang perlu disediakan dalam aplikasi sewa kos agar sesuai dengan kebutuhan pemilik dan calon penyewa. Yang keempat, bagaimana menciptakan aplikasi yang mudah digunakan oleh pemilik kos yang memiliki keterbatasan pemahaman terhadap teknologi. Dan yang ketiga, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pemilik dan penyewa kos berdasarkan hasil wawancara untuk merancang aplikasi sewa kos yang relevan dan fungsional. Yang kedua, mengembangkan solusi berbasis teknologi yang mempermudah proses pencarian dan penyewaan kos bagi calon penyewa. Yang ketiga, membantu pemilik kos dalam mengelola data penyewa, kamar, dan administrasi pembayaran dengan efisien melalui fitur manajemen yang terintegrasi. Yang keempat, mengidentifikasi fitur utama yang harus disediakan dalam aplikasi sewa kos, seperti manajemen data penyewa, laporan, keuangan, dan statistik. Yang kelima, menyediakan sistem yang user-friendly dan dapat diakses oleh pemilik kos yang memiliki keterbatasan dalam pemahaman teknologi. Yang keenam, meningkatkan transparansi informasi seperti harga, fasilitas, dan ketersediaan kamar untuk mendukung pengambilan keputusan oleh calon penyewa. Yang keempat itu ada manfaat penelitian. Manfaat bagi peneliti: menambah wawasan dan pengetahuan. Peneliti juga memperoleh pengalaman langsung dalam merancang program aplikasi yang berbasis teknologi, khususnya dalam konteks pengelolaan properti seperti kos-kosan, serta meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis kebutuhan pengguna berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Peneliti juga dapat menerapkan teori dan konsep yang dipelajari, seperti algoritma dan pemrograman, dalam menciptakan solusi nyata yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, manfaat bagi pemilik kos. Membantu pemilik kos dalam mengelola data penyewa, kamar, pembayaran, dan laporan secara lebih terstruktur, dan efisien, serta mengurangi beban administratif melalui fitur manajemen yang terintegrasi. Yang ketiga, bagi calon penyewa. Mempermudah pencarian aplikasi kos seperti harga, fasilitas, dan ketersediaan kamar secara transparan dan cepat, menyediakan kemudahan dalam proses komunikasi dan transaksi dengan pemilik kos.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Fauzi P. Saya akan mempresentasikan observasi wawancara. Metode penelitian yang kami ambil terbagi menjadi dua, yaitu metode pengumpulan data, yang dimana metode ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu wawancara, data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik kos Paris Panjapa. Pertanyaan berfokus pada proses operasional kos, fasilitas yang disediakan, metode pembayaran, dan kebutuhan pemilik terkait aplikasi pengelolaan kos. Yang kedua, observasi, pengamatan langsung terhadap kondisi kos dan sistem pengelolaan yang sedang berjalan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Metode yang kedua yaitu analisis data, terbagi menjadi dua. Yang pertama, data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dianalisis untuk mengidentifikasi masalah utama dalam pengelolaan kos. Yang kedua, analisis dilakukan untuk menentukan fitur aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pemilik kos dan penyewa. Di sini ada dokumentasi saat wawancara dengan pemilik kos Paris Panjapa. Dan ini hasil wawancaranya, yang dimana wawancara ini dilaksanakan pada Sabtu 18 September 2024 pukul 10 sampai dengan 11. Tempatnya di kos Paris Panjapa, alamatnya di Jalan Inhofteng, Gang Blok Desa 7 RT 5 RW 4 Kubatlega, Bojong Luar Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Objek studi wawancara yaitu di nama tempatnya kos Paris Panjapa. Narasumber yaitu pemilik kosnya yaitu Bu Uis Popon Nasirov yang beralamat di Jalan Inhofteng, Gang Blok Desa 7 RT 5 RW 4 Kubatlega, Bojong Luar Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Di sini untuk dokumentasi saat wawancara yaitu saya sendiri, pewawancara Ihsanul Pires, pembuat laporan Nurul Azmi, dan Raka Putra Ramadan. Identitas narasumber yaitu Bu Uis Popon Nasirov dengan nomor handphone 081394039340 yang berstatus adalah pemilik kos Paris Panjapa. Tahapan wawancara dan penulisan. Yang pertama, tahapan persiapan wawancara. Sebelum wawancara dilaksanakan, tim pewawancara melakukan persiapan berupa menyusun daftar pertanyaan yang sesuai dengan topik sewa kos. Selain itu, tim juga menyiapkan perangkat yang diperlukan seperti alat perekam suara. Lalu tim juga meminta surat pengajuan pengambilan data untuk observasi dan wawancara kepada kampus UTB untuk pengajuan secara formal kepada pemilik kos Paris Panjapa untuk melakukan wawancara. Wawancara dilaksanakan secara langsung pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Wawancara memulai dengan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan kepada narasumber. Sesi wawancara dibagi menjadi 4 tahap, yaitu pembukaan, perkenalan, pengajuan pertanyaan, dan penutupan. Dalam sesi pengajuan pertanyaan, tim pewawancara menggunakan perekam suara untuk merekam percakapan. Untuk pendokumentasian saat wawancara bisa terlihat pada lampiran gambar pertama yang berada di slide sebelumnya. Untuk tahapan yang kedua, yaitu tahapan penulisan. Setelah wawancara selesai, tim mendengarkan kembali rekaman suara untuk meninjau jawaban narasumber secara mendalam. Hasil wawancara kemudian ditulis dalam laporan ini dengan memanfaatkan rekaman dan catatan yang telah dibuat selama wawancara berlangsung. Yang dimana hasil wawancara yang telah kami lakukan, yang pertama, pertanyaan yang pertama, berapa rata-rata harga sewa per bulan untuk masing-masing tipe kamar? Dan oleh narasumber dijawab
Untuk masing-masing tipe kamar diberi harga 600 per bulan, tetapi untuk kamar yang ditempati untuk 2 orang diberi harga 900.000 per bulan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana biasanya calon penyewa mendapatkan informasi tentang kosan Anda? Jawaban dari narasumber yaitu, biasanya mereka mendapatkan informasi kosan saya dari penyewa sebelumnya atau bahkan dari seniornya dan dari satpam yang sudah mengetahui tentang kosan ini. Pertanyaan yang ketiga, apa saja dokumen atau informasi yang harus diberikan oleh calon penyewa? Jawaban dari narasumber, untuk dokumen tidak ada, hanya perlu memberikan fotokopi KTP serta memberitahukan alamat dan asalnya dari mana. Pertanyaan yang keempat, bagaimana Anda mengelola pembayaran sewa? Apakah dilakukan secara tunai, transfer bank, atau melalui platform digital? Jawabannya, untuk pembayaran sewa ada yang membayar secara tunai dan ada juga yang melalui transfer bank. Pertanyaan yang kelima, apakah Anda memberikan kontrak atau perjanjian tertulis kepada penyewa? Jika ya, apa saja isi pokok dari perjanjian tersebut? Jawaban dari narasumber, tidak, tetapi ada peraturan yang ditempelkan ke dinding. Berikut adalah peraturannya. Peraturan kos bagi penyewa. Yang pertama, wajib mematuhi jam malam maksimal jam 9 malam. Menerima tamu di ruang tamu. Tidak menerima tamu lawan jenis di dalam kamar. Membawa alat elektronik dengan izin pemilik kos. Memarkir kendaraan dengan rapi, menjaga kebersihan kos. Ada teman menginap karena alasan mendesak, wajib izin kepada pemilik kos. Diberlakukan biaya tambahan. Menggunakan listrik seperlunya, matikan lampu dan air sebelum meninggalkan ruangan. Matikan listrik apabila tidak digunakan. Peraturan bos bagi yang bertamu. Yang pertama, untuk tamu yang datang dimohon untuk tidak memasukkan kendaraan ke dalam kos agar tidak mengganggu lahan parkir yang sewa kos di sini. Yang kedua, tidak boleh membuat aktivitas yang terlalu berisik atau mengganggu penghuni kos. Kalaupun berisik, selalu ingat waktu. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan kosan, yang dimana kalau sesudah berkumpul atau bertamu, sampah dibuang ke tempatnya, jangan ditinggal di mana saja. Pertanyaan yang keenam, ini dilanjut tadi yang hasil wawancara. Pertanyaan yang keenam, bagaimana Anda menangani permasalahan seperti penyewa yang tidak membayar tepat waktu? Jawaban dari narasumber, diingatkan melalui pesan WhatsApp bahwa tanggal pembayaran kosan telah melewati tanggal yang seharusnya. Pertanyaan yang ketujuh, apa saja fasilitas yang disediakan untuk penyewa? Jawabannya, fasilitas umum yang disediakan untuk penyewa, yang pertama ada tempat tidur atau kasur, yang kedua lemari, yang ketiga parkiran motor, yang keempat wifi, yang kelima listrik, yang keenam air. Pertanyaan ke-8, menurut Anda, fitur apa sih yang sebaiknya ada dalam sistem untuk membantu pengelolaan kos-kosan? Jawabannya, fitur yang Ibu inginkan, yang pertama manajemen data penyewa, yang kedua manajemen kamar kosan, yang ketiga laporan dan statistika. Mungkin disebutkan sekian dari penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya untuk material selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 3, di mana di bab 3 itu ada mockup, pseudocode, dan flowchart untuk aplikasi yang telah kami buat. Nah, pertama kita akan ke menu login. Ini untuk mockup menu login. Ini untuk pseudocode-nya, dan ini flowchart menu login. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan flowchart-nya saja. Dan untuk mockup dan pseudocode-nya mungkin teman-teman bisa lihat dan baca sendiri ya. Nah, di flowchart menu login ini, pertama kita mulai dulu, kemudian kita akan masuk ke preparation, di mana preparation ini ada array 2 dimensi untuk string login, dan untuk record ada 3, yaitu untuk kamar, penghuni, dan feedback. Kemudian kita akan masuk ke preparation yang kedua. Di sini ada array list juga. Nah, array list di sini ada 3, yaitu untuk kamar, penghuni, dan feedback. Setelah itu ada stack untuk kamar, penghuni, dan feedback, dan juga ada stack untuk kamar. Dan di sini juga ada 3 boolean. Boolean itu gunanya untuk mengulang menu. Nah,
Setelah itu kita akan masuk ke output input. Nah, di sini akan ditampilkan output, masukkan username dan masukkan password. Setelah kita menginput username dan password, kita akan masuk ke role. Nah, role di sini apabila kita sebagai user, maka kita akan masuk ke menu user. Jika role kita sebagai admin, maka kita akan masuk ke menu admin. Apabila role kita sebagai guest, maka kita akan masuk ke menu guest. Apabila role kita salah, bukan sebagai user, bukan sebagai admin, dan juga bukan sebagai guest, maka akan ditampilkan username atau password Anda salah dan program akan berakhir. Setelah itu kita masuk ke menu admin, dan ini mockup menu admin, dan ini pseudocode menu admin, dan flowchart menu admin. Nah, di menu admin ini akan ditampilkan 6 output. Yang pertama akan ditampilkan daftar kamar dan daftar penghuni kos. Yang kedua akan ditampilkan hapus penghuni kos. Nah, di yang kedua ini apabila kita memilih untuk hapus penghuni kos, maka akan ditampilkan output konfirmasi, yaitu konfirmasi hapus penghuni. Jika tidak, maka kita akan kembali ke menu awal admin. Jika iya, kita akan masuk ke menu G. Nah, di menu G ini akan saya jelaskan nanti. Untuk yang ketiga akan ditampilkan laporan uang pemasukan. Yang keempat ini akan ditampilkan laporan uang pengeluaran. Dan akan lanjut ke menu H, sama seperti menu G tadi. Dan akan saya jelaskan nanti. Yang kelima, ada feedback penghuni. Nah, di feedback penghuni ini akan masuk ke menu I. Nah, di menu I ini akan saya jelaskan bersamaan dengan menu H. Dan yang keenam ada logout. Nah, logout ini apabila kita memilih logout, kita akan kembali ke menu login. Apabila kita inputkan bukan angka 1 sampai 6, maka hasilnya default atau akan ditampilkan angka yang Anda masukkan tidak sesuai dan akan kembali ke menu utama, yaitu menu awal admin. Nah, setelah itu ada menu G tadi. Menu G di sini untuk menghapus penghuni kos. Nah, di menu G ini akan ditampilkan daftar penghuni kos. Setelah itu akan ditampilkan masukkan kode kamar yang ingin dihapus penghuninya. Nah, di sini kita akan memasukkan kode kamar yang akan dihapus penghuninya. Kalau misalnya ingin dihapus, maka penghuni listnya akan dihapus dan stak kamarnya akan dikembalikan. Jika tidak, maka kode kamar tidak ditemukan. Dan setelah itu akan ke menu L. Nah, menu L ini terhubung sama menu guest. Nah, setelah itu di sini ada menu H dan I. Sini yang akan saya jelaskan pertama yaitu menu H. Di menu H ini akan diproses dan akan ditampilkan halaman laporan feedback. Setelah itu akan ditampilkan lagi deskripsi kerusakan. Nah, setelah itu akan ditampilkan output konfirmasi, menandai kerusakan sebagai selesai. Jika tidak, maka kita akan menginputkan nomor kerusakan yang telah selesai diperbaiki, masukkan biaya perbaikan, dan masukkan tanggal perbaikan. Setelah itu, akan diproses dan menampilkan deskripsi kerusakan yang telah selesai dan biaya perbaikan telah ditambahkan ke laporan pengeluaran. Nah, jika iya, maka kita akan kembali ke menu admin, menu awal. Untuk yang H, yaitu untuk laporan pengeluaran. Nah, di menu H ini akan ditampilkan halaman laporan pengeluaran. Setelah itu diproses dan menampilkan informasi data uang pengeluaran. Dan setelah itu akan menampilkan output informasi. Apakah Anda ingin menambahkan pengeluaran baru? Jika iya, maka masukkan keterangan pengeluaran. Dan di sini kita menginputkan lagi, masukkan keterangan pengeluaran, masukkan tanggal pengeluaran, dan masukkan jumlah pengeluaran. Setelah itu diproses dan menampilkan informasi laporan uang pengeluaran. Jika tidak, kita akan kembali ke menu utama admin.
Setelah itu kita lanjut ke menu Guest. Nah, ini untuk mockup menu Guest. Dan ini pseudocode-nya. Dan ini flowchart menu Guest. Di menu Guest ini akan ditampilkan 4 output. Yang pertama akan ditampilkan peraturan dan syarat daftar kos. Yang kedua akan ditampilkan daftar dan harga kamar. Nah, yang kedua ini setelah ditampilkan daftar dan harga kamar, akan ditampilkan daftar kamar yang tersedia. Setelah itu, ditampilkan output konfirmasi lanjut pendaftaran. Jika tidak, maka akan kembali ke menu awal Guest. Jika iya, maka akan masuk ke menu pendaftaran, yaitu menu F. Setelah ke menu F ini akan kembali ke menu L. Nah, di menu L ini terhubung ke menu F dan menu G. Setelah itu akan menampilkan lagi output konfirmasi, yaitu lanjut pembayaran. Jika tidak, maka akan kembali ke menu utama Guest. Jika iya, maka akan masuk ke menu utama untuk pembayaran atau ke menu D. Nah, yang keempat yaitu logout. Nah, logout di sini sama seperti admin, yaitu jika kita memilih 4, maka kita akan kembali ke menu login. Jika kita menginputkan bukan angka 1 sampai 4, maka hasilnya default atau akan menampilkan angka yang Anda masukkan tidak sesuai dan akan kembali ke menu utama. Nah, menu utama di sini yaitu menu utama Guest. Setelah itu di menu F di sini untuk tambah kamar. Di menu F akan ditampilkan daftar kamar yang tersedia. Setelah itu di sini akan ditampilkan dan akan diinput. Yang diinput yaitu masukkan kode kamar yang ingin dihuni, masukkan nama, alamat, nomor HP, dan nomor kamar. Setelah itu akan ditampilkan informasi penyewa. Dan informasi penyewa ini akan masuk ke dalam record penghuni dan record kamar. Nah, jika ingin tambah penghuni, maka akan diproses ke array list si penghuni dan stak kamar itu akan dihapus. Nah, dan akan kembali ke menu L tadi. Nah, menu L ini akan kembali ke menu Guest. Setelah itu kita ke menu user. Ini untuk mockup menu user. Dan ini pseudocode-nya. Dan ini untuk flowchart menu user. Di menu user ini akan ditampilkan 3 output. Yang pertama akan ditampilkan pembayaran. Nah, setelah ditampilkan pembayaran ini akan masuk ke menu M untuk melakukan pembayaran. Yang kedua akan ditampilkan menambahkan laporan feedback. Setelah itu diproses dan akan menampilkan halaman masukkan laporan feedback. Setelah itu akan ditampilkan output konfirmasi. Apakah ada kerusakan kos Anda? Jika iya, maka inputkan barang yang rusak. Dan setelah itu akan masuk ke dalam record feedback. Jika tidak, maka akan kembali ke menu awal user. Yang ketiga yaitu logout. Nah, di logout ini akan kembali ke menu login. Jika kita menginputkan bukan 1 sampai 3, maka hasilnya akan default atau akan menampilkan angka yang Anda masukkan tidak sesuai dan akan kembali ke menu utama. Di mana menu utama ini yaitu menu utama user. Setelah itu kita ke menu M dan D. Nah, menu M dan D ini yaitu sama ya, menu pembayaran. Di sini ada preparation. Nah, di preparation ini ada integer total harga, banyak bulan, dan banyak penghuni. Setelah itu akan ditampilkan informasi pembayaran. Kemudian di sini kita akan menginput, masukkan jumlah penghuni pada kamar,
masukkan berapa bulan yang ingin Anda bayar. Setelah itu akan diproses dan total harga diisi oleh banyak bulan dikali kamar start harga per bulan ditambah 600 dikali banyak penghuni dikurang 1. Nah, kenapa dikurang 1? Karena jika penghuninya lebih dari 1 maka akan dikenakan sanksi sebanyak 600.000. Setelah itu akan ditampilkan output konfirmasi kembali ke menu utama. Jika iya, maka ada dua pilihan, yaitu ke menu user dan ke menu guest. Jika tidak, maka program akan berakhir. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Raka Putra Ramadan. Di sini saya akan mendemonstrasikan proyek yang telah kami buat. Baik, di sini untuk aplikasi NetBeans-nya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu untuk codingannya. Di sini kami menggunakan ArrayList dan juga scanner, yang dimana ArrayList ini untuk menyimpan datanya dan juga scanner untuk input dari pengguna, untuk membaca input dari pengguna. Di sini kami membuat kelas user untuk mempresentasikan akun pengguna dengan atribut seperti username dan juga password serta status aktif. Itu kami coding di kelas user. Lalu juga ada kelas kamar. Di sini kami untuk menyimpan informasi tentang kamar kos, seperti kamar kos dan juga data dari penyewa. Itu kami buat di kelas kamar. Dan yang terakhir itu fungsi yang pertama, yaitu fungsi main. Di sini untuk menampilkan menu utama dari aplikasi, seperti itu. Kita langsung tampilkan saja output dari project yang telah kami buat. Untuk tampilan yang pertama kali keluar ketika dijalankan itu welcome screen seperti ini. Di sini ketika tekan enter itu akan lanjut ke menu login. Kita login dulu sebagai user tamu, sebagai calon penyewa di sini. Untuk username seperti ini dan passwordnya. Baik, akan saya perbesar. Nice. Oke, di tamu itu sendiri di sini kita tamu itu hanya memiliki 3 akses yang dapat dilihat oleh tamu, yaitu peraturan kosan, daftar dan harga kamar, dan juga informasi pemilik kosan. Nah, untuk menu peraturan kosan itu seperti ini tampilannya. Terdapat aturan-aturan yang ada di kosan tersebut. Tekan enter untuk kembali ke halaman utama. Lalu juga ada yang ketiga itu informasi pemilik kos. Seperti ini, ada nama dari ibu kosnya, nomornya, dan juga alamatnya. Nah, lalu ke fitur utama yang ada di tamu, yaitu daftar dan harga kamar. Di sini tamu dapat melihat daftar dan juga harga kamar yang ada di kosan tersebut. Seperti di sini warna hijau itu berarti kamar itu masih tersedia, dan juga menampilkan harga dari kamar tersebut, dan juga status warna merah untuk kamar yang telah terisi. Di sini juga di-outputkan kembali untuk kamar-kamar yang masih tersedia. Nah, di sini ada tulisan apakah Anda ingin melanjutkan pendaftaran atau tidak. Jika ingin daftar, ketik G, lalu masukkan nama. Saya akan menggunakan nama sendiri. Nah, lalu masukkan nomor HP juga. Lalu masukkan alamat rumah. Oke. Nah, masukkan ID kamar yang ingin Anda sewa. Dan contoh penulisannya seperti ini. Di sini saya akan memilih kamar nomor 5 misalnya. Baik, nah nanti akan muncul menu struktur pembayaran seperti ini dengan menampilkan ulang nama, nomor HP, alamat, kamar yang dipilih, dan harga kamar seperti ini. Dan untuk melanjutkan pembayarannya lebih lanjut itu kita menggunakan ke rekening ibu kos dan juga konfirmasi ke WhatsApp seperti itu. Lalu tekan enter untuk kembali ke halaman utama. Nah, mungkin itu cukup sekian dari user tamu. Kita akan melanjutkan ke user penyewa. Nah, di sini kami menyeting untuk akun dari penyewa tersebut. Jika kamar itu
tersedia atau sudah terisi kamarnya, dia bisa login seperti ini. Kan tadi kamar yang udah terisi. Oke. Untuk username-nya seperti ini dan passwordnya seperti ini. Nah, ketik login berhasil, dan ini untuk tampilan dari penyewa tersebut. Jika si kamar itu masih tersedia atau belum terisi, maka si akun tersebut tidak bisa berfungsi. Misalnya contoh itu K1, kamar pertama, kamar 1, dan passwordnya seperti ini. Nah, akan muncul tulisan login gagal atau kamar Anda masih tersedia atau belum disewa. Seperti itu. Kita lanjut ke kamar yang tadi, kamar 5. Nah, di sini akan muncul menu sini, selamat datang penghuni Raka Utara Ramadan, seperti tadi nama yang tadi infokan tadi. Di sini memiliki dua fitur di user di user penyewa ini, yaitu yang pertama pembayaran, dan yang kedua menambahkan laporan feedback. Kita akan nyontohkan untuk pembayarannya terlebih dahulu. Di sini untuk pembayaran bulanannya. Nah, untuk mengumum pembayarannya seperti ini, dia akan muncul nama kamar dan juga status bayarnya. Sudah lunas apa belum? Apakah ini melanjutkan pembayaran? Ya, nanti akan muncul seperti ini. Jika telah selesai melakukan pembayaran, maka Anda sudah membayar belum? Seperti itu. Belum. Kita akan lanjut ke fitur yang kedua, yaitu menambah laporan feedback. Nah, di sini kita akan menambahkan laporan atau feedback Anda atau laporan dari penyewa. Itu misalnya lampu mati. Nah, lalu enter. Nah, nanti feedback ini tuh udah terkirim ke menu admin. Kita enter untuk kembali ke menu utama. Mungkin itu cukup dari user penyewa. Kita akan lanjut ke menu admin. Nah, di sini ada cukup banyak fitur untuk menu admin. Di sini ada daftar kamar, untuk daftar kamar. Untuk kalau ada menu hapus penghuni kosan, di sini untuk hapus penghuni. Jika diandaikan penghuni telah selesai nyewa kamar di kosan tersebut, maka oleh admin dapat menghapus penghuni dari penghuni dari kamar tersebut. Seperti itu. Lalu ada menu yang ketiga, yaitu laporan bank masuk, laporan bank keluar, dan juga laporan feedback. Baik, kita lihat untuk menu dari daftar kamar. Dan nanti untuk tampilan menunya seperti ini. Terdapat kamar yang ada di kosan tersebut yang tersedia dan telah terisi. Di sini juga menu yang telah terisi itu menampilkan nama seperti ini. Dan di sini juga kita bisa melihat kamar detail dari detail data dari kamar tersebut. Misalnya kita lihat detail kamar dari kamar yang kelima, yaitu seperti ini. Nanti akan muncul status yang terisi dan juga data dari penyewa tersebut. Dan jika ingin lihat kamar yang belum terisi, yang masih tersedia, tentunya dari kamar tersebut nanti akan muncul seperti ini. Hanya menampilkan data-data dari kamar tersebut, tidak ada data penyewa. Ini seperti itu. Nah, untuk kembali kita tekan 0. Nah, lanjut ke menu yang kedua, yaitu hapus penghuni kos. Ini pilih kamar yang penyewanya akan dihapus. Misalnya kita akan menghapus kamar yang ke-6 atau penghuni yang ke-6. Kita menggunakan format contoh yang seperti ini, yaitu K dan juga kamar dan nomor kamar yang ingin dipilih. Nah, lalu akan muncul menu konfirmasi. Di sini apakah Anda yakin ingin menghapus penyewa kamar 6 yang disewa oleh Firas? Pilih ya untuk menghapus dan pilih N untuk membatalkan. Di sini kita pilih ya untuk menghapus. Nah, kamar 6 akan kembali tersedia dan berarti kamar itu tersebut bisa berhasil dihapus seperti itu. Kita kembali tekan 0. Nah, lalu ada laporan uang masuk. Di sini itu kita menampilkan menu yang telah bayar di bulan ini.
Di bulan Januari 2025, nol penyewa sudah bayar dengan jumlah 800.000. Jadi seperti itu. Yang telah bayar, yang uang masuknya. Seperti itu. Lanjut ke laporan uang keluar, di sini nomor 4. Nah, di sini tuh pengeluaran untuk kosannya tersebut. Di sini admin bisa menambahkan pengeluaran baru. Misalnya di sini kita tambahkan pengeluaran baru. Kita masukkan deskripsi pengeluaran. Misalnya buang sampah mingguan ya. Buang sampah mingguan. Di sini masukkan tanggal pengeluarannya. Kita coba tanggal 25 Januari 2025. Masukkan jumlah biayanya, misalkan 50.000. Oke. Nah, nanti langsung muncul kembali menu yang laporan uang keluar tadi, dan total pengeluaran itu akan muncul totalnya 50.000. Itu di sini dia untuk total pengeluarannya. Seperti itu. Lalu kita akan kembali ke menu utama. Nah, di sini dia laporan feedback. Di sini itu laporan dari penyewa, dari penghuni yang tadi telah kita buat di kamar 5 tadi, bahwa ada deskripsi kerusakannya itu lampu mati. Nah, di sini misal diandalkan admin telah menyelesaikan kerusakan ini, nanti admin bisa menandai kerusakan sebagai selesai. Jadi kita tandai kerusakan sebagai selesai. Misalkan masukkan nomor feedback yang akan ditandai selesai, yaitu nomor 1 ya. Lalu masukkan tanggal perbaikan. Kita tanggal besoknya 26 Januari 2025. Nah, masukkan biaya perbaikan. Nah, kita 30.000 misalnya. Oke. Nah, setelah selesai nanti jika tidak ada feedback kembali, nanti ya munculnya itu belum ada feedback yang masuk seperti ini. Dan data feedback yang telah selesai tadi itu akan masuk ke laporan uang keluar. Seperti ini tuh, lampu mati 30.000. Nanti laporan uang keluarnya itu 80.000. Dan itu telah selesai di menu admin, dan itu juga telah selesai untuk proyek yang telah kami buat. Mungkin cukup sekian dari demonstrasi aplikasi tersebut, dari aplikasi yang telah kami buat. Oke, sekian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.